Next, belanja negara. Lu udah dijelasin lagi, belanja negara tumbuh 31%, pusat 47, Kementerian lembaga 43,4% pertumbuhannya, non kementerian 51. Yang jelas gini, total belanjanya tumbuh 31,4%, jauh lebih tinggi dibanding dengan tahun lalu. Nah, ini jadi strategi kita betul-betul berjalan. Ke depan akan kita pastikan terus kementerian lembaga belanja tepat waktu, tepat sasaran, dan gak ada yang bocor. Next. Itu software dari Dirjen Anggaran. Biar siapa? Itu sedang diperbaiki sehingga nggak kebobolan kayak kemarin tuh. Ya kan, kamu kebobolan kan tahun lalu waktu kita sudah menolak beli motor untuk BGN. Jadi saya tolak, udah betul dirapat kita tolak. Rupanya ada kebocoran dari cara tertentu untuk melewati itu sehingga software yang bisa mendeteksi, sehingga sempat keluar. Sekarang sudah kita perbaiki dan hal seperti itu akan kita semaksimal mungkin. Ini sudah disebutkan belanja pemerintah dipercepat. Kalau lihat gambar paling kanan, pertumbuhannya sekarang yang kuning 47,7% 2026. Belanja pemerintah pusat ini ya. Untuk tahun lalu cuman minus 3,4. Ya Anda lihat, kita betul-betul serius ketika saya bilang saya akan mempercepat belanja supaya dampaknya merata sepanjang tahun berikutnya. Nah, sih ini sama pengejawantahannya, tumbuh tinggi itu 18,6% untuk kementerian lembaga. Ada belanja pegawai tumbuh 12%, belanja barang tumbuh 114,6%, belanja modal 36,2%, bansos turun sedikit. Anda lihat yang dua tengah itu. Kalau pegawai kan rutin, tapi belanja barang dan belanja modal itu tumbuhnya cepat banget. Emang ini sesuai dengan program untuk mendorong atau memastikan kebijakan fiskal dampaknya positif dan merata sepanjang tahun. Coba kita belanja modal utamanya untuk mendukung konektivitas dan ketahanan pangan dan pembangunan jaringan irigasi dan lain-lain. Basically kita hajar semua. Itu Anda lihat Kementerian PU belanjanya 7,4 triliun. Kenapa saya bilang itu? Ada yang bilang kita mengabaikan infrastruktur. Enggak, kita tidak mengabaikan infrastruktur. Kita tetap dorong infrastruktur. Nanti kalau ada permintaan lebih besar, kita tambah lagi. Belanja barang yang menarik apa? Ada BOS 4,8 triliun. Ada stabilisasi pangan 0,9 triliun. Jadi ini semua yang menjaga stabilitas di perekonomian termasuk stabilitas harga pangan sehingga inflasinya terjaga dan daya belinya terjaga. Jadi itu semua bukan terjadi otomatis, tapi karena intervensi pemerintah. Tumbuh 5,61 bukan tiba-tiba aja terjadi, tapi itu memang by design. Mudah-mudahan ke depan kita bisa teruskan itu sehingga kita bisa tumbuh lebih cepat. Ya 2 tahun 3 tahun lagi kita bisa kaya bersama lah. Apa ya? Kita bisa tumbuh 8%, 2-3 tahun lagi. Ya, kita kaya bersama lah. Makan-makan lagi kita. Next. Mungkin itu yang ini kan subsidi kompensasi ya. Ini ya ini juga udah pernah disebutkan ya. Subsidi kita berikan untuk menjaga stabilitas perekonomian. Kalau suka nanya nih. Salah satu kritik di dunia adalah jangan beri subsidi kelebihan ketika anggaran kamu tidak mampu. Saya ditanya itu sama siapa ya? World Bank kalau nggak salah IMF. Kita bilang
kita subsidi untuk masyarakat yang kelas bawah yang nggak mampu. Tapi yang kelas atas, BBM-nya tidak kita subsidi. Makanya naikkan, nggak lama lagi naik setelah itu. Ya itu yang langkah itu yang dihargai oleh lembaga internasional bahwa kita nggak membabi buta subsidinya. Subsidinya terarah. Dan ini kita akan lakukan dan sudah kita lakukan dan akan kita lakukan terus. Di pemerintah menjaga kesediaan barang dengan harga bersubsidi, itu ada BBM, LPG dan lain-lain. Tapi yang penting itu terarah, bukan untuk semua kalangan, hanya untuk yang betul-betul membutuhkan. Karena nggak semua orang kita beruntung punya uang berlebih untuk bisa hidup dengan kenaikan harga yang terlalu signifikan. Itu yang dihargai oleh World Bank, kalau nggak salah World Bank sama IMF. Karena dia nanya ke saya, yang itu gimana? Ya nggak Pak, yang ini nggak kita lepas. Saya sudah umumkan, langsung diangguk-angguk. Jadi emang seperti kontroversial, tapi selama targetnya pas, nggak ada masalah.